Nah, itu saya ini yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah ya Alim, iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afat dunya wal akhirah wa la tasluq wa tanza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfiq mardana sahih asadana wa qawli a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya sehat, Amin. panjang umur, Amin. kuat iman, Amin. giat beribadah, Amin. banyak rezekinya, Amin. maju usahanya, Amin. hidupnya berkah, Amin. keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Kalau ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jauharatul Tauhid halaman 86, kali ini yang kedua. Betul ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan apabila berbuat kebaikan atau berdoa, maka tidak akan jadi celakanya. Maka itu walaupun ditentukan oleh sifat beratnya Allah dan tercatat di Lauh Mahfuz bahwa orang tersebut akan celaka, itu terkadang akan berubah, akan berbalik dari celaka menjadi selamat dan dari selamat akan menjadi celaka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yasbitu 'indahu umul kitab, yang maksudnya Allah berkuasa untuk menghapus tulisan kecelakaan yang ada di dalam Lauh Mahfuz. Seperti dalam riwayat orang yang ditentukan akan mati 3 hari lagi, kemudian karena bersilaturahmi maka diubah umurnya menjadi 30 tahun. Perlu diketahui bahwa keputusan Allah dengan ridhonya yang tidak akan berubah, yang disebut qadha mubarak, itu adalah ibadat yang diketahui oleh sifat ilmunya Allah bahwa keputusan tersebut pasti terjadi. Maka keputusan seperti ini pasti terjadi sebab apabila tadinya diketahui akan terjadi kemudian tidak terjadi,
maka itu berarti ilmunya Allah menjadi jahil, sedangkan mustahil ilmunya Allah berada balik menjadi jahil. Jadi jika iradat sepakat dengan ilmu itu tidak akan berubah, dan itu disebut qadha mubarrah. Dan qadha yang bisa berubah itu namanya qadha mu'allaq. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita akan belajar ada qadha keputusan Allah. Qadha ini dibagi dua, ada qadha mu'allaq yang bisa berubah, ada qadha mubarrah yang tidak bisa berubah. Qadha, kalau bahasa sekarang, vonis. Dalam bahasa itu fakultas hukum, kalau di Al-Azhar itu disebut kuliatul qadha, bukan kuliatul hukum. Qadha dibagi dua, ada qadha mu'allaqun yang dapat berubah, ada qadha mubarramun yang tidak bisa berubah. Ini kaitannya dengan iradah, sifat Allah, kudratnya Allah. Allah berkehendak, Allah berkuasa. Kita baca dulu keterangannya ya. Sedangkan apabila berbuat kebaikan atau berdoa, maka tidak akan jadi celakanya. Maka itu walaupun ditentukan oleh sifat iradahnya Allah dan tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa orang tersebut akan celaka, itu katanya terkadang akan berubah, akan berbalik dari celaka menjadi selamat, dan dari selamat akan menjadi celaka, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Ia kehendaki gitu, dan meneguhkan atau menetapkan wa indahu umul kitab, padahal di sisinya ada umul kitab. Umul kitab itu Lauhul Mahfuz, yang maksudnya Allah berkuasa untuk menghapus tulisan kecelakaan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Seperti dalam riwayat, ada orang yang ditentukan akan mati 3 hari lagi, kemudian karena bersilaturahim maka dirubah umurnya menjadi 30 tahun. Gini maksudnya, si A, ini qadha mu'allaqnya, si A sudah ditentukan kalau hari Senin tanggal berapa sudah ditentukan? 27 dan besok 29 Oktober. Terus 30 bos. 30. Dari tanggal juga lupa tanggal 30. Si A tanggal 30 Oktober jam 7 pagi di jalan apa itu? Pos Umben. Si A hari Senin tanggal 30 Oktober jam 7 pagi di jalan pos pengumuman ditabrak bajai. Ditabrak bajai. Iya apa? Bajai. Ini udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat bahwa si A pada hari Senin tanggal 30 jam 7 di jalan pos pengumuman akan ditabrak bajai. Ternyata si A pada tanggal 30 subuh
baca doa dia. Gitu. Baca doa. Pada waktu subuh dia baca doa. Ma bainal adzan wa iqamah, antara azan subuh dengan qomat. Kata Nabi, la yuraddu du'a bainal adzan wa iqamah. Tidak bakal ditolak doa seseorang yang dilantunkan dibaca antara azan dengan qomat. Jadi subuh-subuh hari Senin baca doa nih dia. Tuh, si A ini nih. Doanya apa? Minta diberikan rezeki yang halal. Seperti Nabi kalau habis pembelian subuh nunggu qomat itu baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Salah satu minta rezeki yang baik. Karena doanya di antara pembelian subuh dengan qomat itu dikabulkan Allah. Allah menerima doanya dia nih. Dikabulkan, dia minta rezeki dikabulkan oleh Allah. Caranya bukan dikasih uang nih dia, gitu. Caranya apa selamatnya? Diselamatkan dari ditabrak bajai. Itu kan? Caranya gimana? Jam 7 kurang seperempat dia keluar dari rumahnya. Rumahnya sini di Jalan Kelapa 2. Jalan sampai di depan masjid ketemu jamaah. Tuh. Jam 7 kurang 5 menit ngobrol dulu. Malam Sabtu ngaji nggak ngaji. Ustaznya datang. Bicara apa? Tauhid. Terus bicara itu. Pas sedang bicara jam 7 masih di depan masjid tuh si Ani. Mungkin nggak? Padahal si bajanya jam 7 liwat tuh no. Jam 7 si baja sesuai dengan ketentuan Allah liwat di situ di jalan Rasulullah. Si A masih di depan masjid. Nah, kodok mu'alaknya yang semestinya dia jam segini hari Senin itu ditabrak bajai sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah contohnya. Karena dia ikhtiar dengan doa dikasih selamat, diselamatkan dari bajai, tabrak bajai. Jadi kodok ini kodok mu'alak, keputusan Allah, vonis Allah, tapi bisa berubah. Nah, dalilnya mana? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Katanya Allah berkehendak untuk menghapuskan apa yang dia kehendaki. Bisa aja. Kuasa Allah tuh. Allah kehendaknya gini sebulan. Karena inilah minta dikabulkan, ininya tidak jadi dilaksanakan. Untuk kodok mu'alak. Di sini pentingnya doa. Di sini gunanya doa. Jadi tausiahnya jangan sungkan baca doa. Doa aja minta sama Allah yang baik-baik. Kenapa? Karena doa itu ada 3 pilihan. Doa manusia itu ada 3. 1 dikabulkan seketika. Begitu minta langsung diterima. Kontak. Anda dikabulkan gitu, tapi di akhirat dikabulkan doanya, tapi nanti dikasih di akhirat. Ada yang dikabulkan tapi diganti. Ini hadis Sahih Muslim nih. Mintanya sekarang, dikasih sekarang tapi diganti. Ini contohnya si Ali. Dia mintanya rezeki yang halal, diganti oleh Allah. Itu bukan dikasih uang, tapi diselamatkan dari ini. Kodok mu'alak. Kalau sampai di sini maknanya apa? Jangan berhenti baca doa. Minta saja sama Allah. Gitu. Bisa jadi doa itu dikabulkan pada saat itu, bisa jadi ditunda di akhirat, bisa jadi diganti. Semuanya buat kebaikan kita. Itu sebabnya kalau kita baca doa terus tidak dikabulkan sesuai dengan kita minta, jangan langsung maido Allah. Apa maido? Gak percaya, jangan. Boleh jadi sudah dikabulkan, cuma kita belum rasa. Diselamatkan dari para bahaya, gitu. Tandanya dikabulkan doanya. Jadi kalau kita rezeki jangan terlalu buang ya.
Karena belum tentu uang itu buat orang ini baik. Yang baik buat si A ini diselamatkan dari ini. Itu kalau menghalang. Gampangnya Ustaz, apakah berarti doa sebelum qomat subuh itu lebih afdal daripada yang doa setelah subuh, setelah selesai subuh? ya, doa itu dikabulkan banyak alasannya. Yang pertama, doa antara azan dengan qomat itu dikabulkan. Yang kedua, doa dikabulkan ma baina tasyahud, antara tasyahud akhir dengan salam dikabulkan juga, Pak. Ada doa yang dikabulkan ma baina khutbatain, di antara dua khutbah. Jadi khotib tadi berkhutbah di Jumat, begitu selesai khutbah pertama dia duduk kan. Nah, waktu dia duduk, makmumnya doa. Itu mustajab. Jadi tidak hanya antara qobliyah dengan qomat, tapi juga di akhir sholat dikabulkan, ada hadisnya. Kapan lagi katanya? Doa itu dikabulkan pada sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Kalau malam 12 jam dibagi 3 jadi 4. 6 jam 6 minus 4 jam 2. Kalau doa dikabulkan, satu karena waktunya, alasan waktu. Pertama tadi itu antara azan dengan qomat. Yang kedua akhir sholat sebelum salam. Yang ketiga itu antara dua khutbah. Yang ketiga sepertiga malam terakhir. Kalau kita hitung sepertiga malam, jadi dari jam 2 sampai jam 4 lebih 10 habis itu. Subuh ya. Nah, ini sini. Silakan antara ini. Hadisnya soal antara jam 2 sampai jam 4 lebih 10 Bapak baca doa, Ibu baca doa. Mustajab nih. Jadi doa dikabulkan sebabnya karena waktunya pas. Ada juga doa dikabulkan karena tempatnya, karena alasan tempat. Tempatnya mustajab. Apa misalnya? Multazam di Mekah. Habis tawaf 7 kali putar, sampai selesai tawaf, baca sholat 2 rakaat, doa di depan multazam mustajab. Di sofa Marwah itu saja sih. Sampai di sofa baca doa, jalan lagi sampai di Marwah baca doa lagi. Yang ketiga, tempatnya di mana? Di Arafah. Itu saja. Kapan Arafah? Waktu haji, bukan waktu umrah. Karena umrah tidak terkait dengan tanggal 9. Waktu wukuf di Arafah itu mustajab tuh. Jadi ada doa dikabulkan karena alasan waktu, ini contohnya. Ada doa dikabulkan karena alasan tempat. Jelas ya? Ada juga antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Ada kan? Kan waktu rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina. Nabi Muhammad pada waktu baca dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai, tapi menoleh ke atas. Nabi lihat di langit malaikat banyak, ramai-ramai bilang amin, amin, amin. Kalau malaikat mengaminkan dalam jumlah banyak pasti dikabulkan. Antara rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, pendek, jaraknya cuma pendek, cuma saja tuh. Ini pentingnya. Itu baik. Tempat di Madinah dan
Nah kalau di Madinah di Raudhah. Kalau di Madinah di Raudhah. A B C D E Raudhah nih. Raudhah. Makanya di Raudhah itu orang berebut. Nah sekarang setahu saya yang pernah saya terakhir kemarin, kalau ke Raudhah mesti request dulu. Request nanti dijawab rombongan Anda satu kelompok jam sekian sampai jam sekian, hari anu tanggal sekian gitu. Supaya diatur. Jadi nggak sembarangan. Kalau dulu kan kapan waktu itu orang datang ke sini dorong-dorongan. Sekarang diatur jam sekian sampai jam sekian. Ya. Kalau ada di rombongan itu dia bisa langsung datang. Antri itu Raudhah. Punya bukti request itu disuruh duluan. Ya kan tunjukin aja. Tunjukin. Kalau yang lama nunggu sini mereka. Masuk gak Pak? Waktu di sujud terakhir Pak? Nah sujud terakhir ini Pak. Di sini nih A B C D E. Ini. Itu waktu bukan tempat. Kan sujudnya bisa di mana-mana. Tapi kalau ini waktu lebih. Ada hadis ada. Atau aqrabu ma yakunu abdu. Keadaan di mana seorang hamba begitu dekat dengan Tuhannya, dengan Allah, wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Allah Ta'ala berdoalah ketika itu. Sujud terakhir Pak. Jadi waktu sujud terakhir sebelum tasawuf itu Bapak sampaikan jadi persoalan tuh. Doanya pakai bahasa apa? Jadi masalah. Para ulama mengajarkan doa yang dibaca di sujud terakhir ini semua yang ada di Quran. Ada 100 doa di Quran. Dari doa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad ada semua itu 100 doa. Terus ada doa yang dari Rasulullah banyak lagi. Dalam hadis Sahih itu, dalam Riyadhus Shalihin, dalam Sahih Bukhari banyak Nabi berdoa. Kalau itu sudah, ini sudah masih ada lagi katanya doa yang dilantunkan orang. Nah ini jadi masalah yang ketiga. Boleh nggak berdoa dalam bahasa lokal? Mengenai ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan nggak boleh, yang berpandangan huruf per huruf nggak boleh. Nggak boleh memasukkan unsur selain sholat ya dalam sholat. Pendapat kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi pernah mendengar ada orang baca doa dalam bahasa Persia, dalam bahasa Parsi, Nabi diam aja. Nah diamnya Nabi dianggap menyetujui gitu. Jadi boleh pakai bahasa lokal. Nah jadi masalah, boleh nggak dikenalin? Boleh nggak diungkapkan dalam bahasa dalam lisan gitu. Nah, kalau yang pertama tadi mengatakan nggak boleh gitu. Nah karena ada mengatakan tidak boleh, maka ada pilihan yang ketiga. Silakan berdoa dalam bahasa lokal tapi dalam hati. Itu pilihan sintetik namanya ya, daripada dua pilihan yang berbeda. Ini Pak. Ustaz lainnya besar. Jika teraniaya, keras itu besar. Ya ada hadisnya memang. Ya, orang yang sedang musafir itu kalau doa makbul tuh. Orang yang mazlum, yang dalam teraniaya, dalam kesulitan tuh kalau doa diterima. Ustaz, kalau yang tadi kan saya terusin di mulai sujud, terakhir kan doa itu khususnya sholat sunnah aja atau berjamaah? Ya, kalau sholat berjamaah tentu kalau imam tidak bijaksana, sujud lama-lama. Kenapa? Karena sujud lama-lama, mungkin pada batuk, yang yang kampung masalahnya. Lama aman sih, kata si Manggung nih. Jadi tidak direkomendasikan, tidak ditausiahkan. Kalau jadi imam doanya panjang-panjang. Meskipun tidak dilarang, cuman kan menimbulkan implikasi kepada makmum bisa
berubah tuh. Jadi sebaiknya kalau mau doa panjang-panjang ketika sholat sendirian, dalam sholat sunnah gitu, tahajud, witir, silakan. Lagi sendirian baca doa lama-lama. Jadi imam jangan. Paham ya? Kalau sebaliknya Ustaz, kalau makmumnya yang lama, sedangkan imam itu Kalau makmumnya kelamaan nanti dia ketinggalan luput. Kalau ketinggalan luput nggak bagus. Yang kedua, kan kurang elok ya. Nggak elok tuh nggak bagus ya. Orang-orang pada dulu pas senyum aja. Jadi ada kesan kayaknya pengen dipuji gitu, padahal enggak. Jadi sebaiknya kalau mau doa sendirian aja. Ulama kayak terserah, kalau sholat sunnah kan silakan aja. Tapi kalau sholat berjamaah orang udah pada dulu udah pasang terus diusap aja ya. Jadi nanti timbul anggapan pengen dipuji nih orang. Apalagi sholatnya tertua. Kalau udah bangun menyungsep, sujud aja kata mertuanya, ya Allah masuk ya kasih saya. Orang udah pada bangun itu sujud. Kalau sunnahnya, paham ya? Ustaz, mengenai keterangan tadi di ayat terakhir bahwa ada seorang yang katanya itu yang umurnya 3 hari lagi, tapi karena dia berrahim, yang umurnya namanya 20 tahun. Ya itu catatan aja, ya terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh, 3 hari 30 tahun. Kalau tiap hari baca doa ratusan tahun umurnya dia. Yang paling pasti kalau misalnya nih doa minta panjang umur, bukan panjang umur dari 80 jadi 200 tahun, bukan. Ya Allah, jadikanlah sisa umur yang saya akan jalani ini penuh dengan kebaikan, sehingga nilainya bisa lebih mahal dibanding umur 200 tahun. Misalnya nih, dia ini lahir, ini meninggal, lahir nih 0 tahun, ini wafat 95 misalnya, gitu ya. Nah sekarang di sini dia umur 60. Tuh, baca doa, ya Allah panjangkanlah umurku fi taatin wa ibadah, dalam taat dan ibadah, maksudnya jadikanlah umur yang akan saya jalani gitu 35 tahun ini penuh dengan kebaikan yang nilainya bisa lebih bagus dibandingkan umur 200 tahun. Ayo saya, tapi jadi nah, ini nih umurnya kan udah harga mati di 95 tahun. Gitu. Dia doanya sini minta dipanjangkan umur. Artinya apa? Minta jadikan sisa umur yang akan saya jalani penuh kebaikan. Nah, bagaimana mungkin? Nah, umur itu ada 2 macam. Umur itu ada 2 macam. Ada umur real, ada umur ritual. Umur dia itu umur yang nyata dijalanin. Jalannya 95 tahun. Umur ritualnya bisa ribuan tahun. Umur ibadah, ritual ibadah. Misalnya, dia 95 tahun meninggal, tapi sejak umur 15 tahun dia tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Bisa tahu nggak? Ini orang ini sejak umur 15 tahun dia setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Itu umur ritualnya 95 minus 15 kan 80 ya? Benar nggak? 95 minus 15 kali satu kali sholat satu kali Lailatul Qadar itu sama nilainya dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun, 4 bulan. Jadi umur orang ini, umur ritualnya 80 kali 83, 60 lebih. Jadi orang itu bisa 60 tahun lebih umurnya.
Kalau dilihat dari sudut Lailatul Qadar, belum pergi haji, belum ngaji. Bapak ngaji nih sekarang, ibu ngaji sekarang 1 jam sampai dengan sholat 1000 rakaat. Kalau 1000 rakaat dihitung jadi bagi hari berapa tahun? Jadi umur ritualnya bisa lebih panjang dibanding umur nyatanya, umur realnya. Itu. Yang dibuat patokan umur Masehi atau umur tahun Hijriah. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Karena di surat Kahfi itu ya orang yang di Ashabul Kahfi itu ada yang 300 tahun dan 309. Yang 300 tahun ngitungnya pakai hitungan Masehi, yang 309 pakai Hijriah. Bisa dihitung dua-duanya. Jadi bisa 6.000 tahun nih orang. Itu sebabnya orang yang masuk surga duluan belum tentu umat Nabi Adam. Katakan Pak, Nabi Adam 1000 tahun. Umat Nabi Adam umurnya rata-rata 900.000 tahun. Kalau dia beramal soleh selama 1000 tahun, itu kalau nalar biasanya kan mesti duluan dia masuk surga. Tapi menurut hitung-hitungan ini, orang Al-Kausar bisa duluan dibandingkan umat Nabi Adam. Iya, kalau dia umurnya ini 95 minus 15 kali 83 tahun, 6.000 tahun lebih. Itu baru Lailatul Qadar, belum sholatnya, belum puasanya, belum ibadahnya. Jadi bisa lebih duluan kita masuk surga, makanya masuk akal. Kenapa Nabi Muhammad orang pertama yang bakal masuk surga? Meskipun Nabi Muhammad umurnya cuma 63 tahun, tapi kualitas 63 tahun Nabi Muhammad dengan 1000 tahun Nabi Adam lebih bagus 63 tahun. Di situ gunanya ilmu. Bisa tangkap ya? Jadi, ini baru kalau Lailatul Qadar, kalau yang lain-lain 10.000 tahun kemudian dia. Dan itu sebabnya orang lewat Siratul Mustaqim itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang lambat banget. Tergantung prestasinya waktu hidup di dunia nih. Itu ya. Saya mau izin dulu ya. Saya kalau ngomong setengah jam itu udah boleh serak-serak sember orangnya. Baik. Itu sudah nih qadha mu'allaq. Sekarang kita pindah. Perlu diketahui katanya bahwa keputusan Allah dengan irodahnya, irodah kehendak yang tidak akan berubah, yang disebut qadha mubarram. Ini bawah qadha mubarram. Itu adalah irodah yang diketahui oleh sifat ilmunya Allah, bahwa keputusan tersebut pasti terjadi. Maka keputusan seperti ini pasti terjadi sebab apabila tadinya diketahui akan terjadi kemudian tidak terjadi, maka itu berarti ilmunya Allah menjadi jahal. Maksudnya, kalau Allah sudah putuskan ini pasti terjadi dan Allah tidak menghendaki itu berubah, pasti terjadi. Kalau yang qadha mu'allaq, atas kehendak Allah, meskipun sudah diputuskan hari Senin tanggal sekian jam sekian itu cangkol banyak, tapi karena irodah Allah tidak menghendaki, bisa Allah hapus tuh gitu. Kalau qadha mubarram enggak, Allah tidak menghendaki dirubah, ya jadi gitu. Maka itu berarti ilmunya Allah menjadi jahil. Sedangkan mustahil ilmunya Allah berbalik menjadi jahal. Jahal itu tidak ngerti. Jadi jika irodah sepakat dengan ilmu itu, tidak akan berubah, dan itu disebut qadha mubarram. Dan qadha yang bisa berubah itu namanya qadha mu'allaq. Jadi qadha mubarram itu antara irodah, antara kehendak dengan putusan Allah. Klop, apa klop?
sesuai. Jadi kehendak Allah dengan putusannya bersesuaian. Jadi kalau mubarak nggak berubah dia. Ini misalnya nih, kalau Allah tidak menghendaki, ini berlaku tetap nih. Gitu. Kalau Allah tidak menghendaki, ketetapan yang ada di sini Senin 30 jam 7 gini masih terjadi. Kalau ini tidak terjadi karena ada intervensi. Intervensi apa? Intervensi iroda Allah. Ada intervensi kehendak Allah. Begitu. Kenapa intervensi? Karena Allah Maha penerima doa. Doanya dikabulkan, ada intervensi Allah, nggak jadi nih. Kalau yang ini kehendak dengan putusan Allah, tetap aja nggak berubah. Nah yang ini yang mesti kita bangun yang ini nih Pak. Terus berdoa, ya. Silakan berdoa. Habis sholat, di dalam sholat, di luar sholat, di sini nih silakan supaya kita mengharapkan iroda Allah intervensi terhadap putusan yang sudah masif ini, sudah masif nih. Ini sudah masif, sudah tetap. Dia bisa dirubah karena Allah irodahnya menghendaki lain. Yamullahu ma yasha tadi. Allah berhak untuk menghapus apa yang dia kehendaki. Wa yathbitu katanya, dan menetapkan apa yang dia tidak kehendaki. Gitu ya. Jadi tausiahnya apa? Jangan lupa baca doa. Jangan malu baca doa. Terus berdoa. Ya? Lain lagi, soal doanya jangan panjang-panjang, tergantung permintaan. Kita kalau berdoa mesti lihat dalam kondisi apa doa itu. Satu, ya. Yang kedua, tujuan doa itu apa? Yang ketiga, lingkungan doa itu siapa? Kalau misalnya saya berdoa dalam rangka mohon keselamatan gitu, untuk orang banyak, doanya doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ada kan? Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, misalnya itu. Terus kalau doa dalam rangka menolak bencana, gitu. Menolak bala, bencana, ya, wabah, penyakit, doanya juga itu fokusnya. Gitu. Allahumma adfa'anal bala wal wabah wal fahsya wal mihna, misalnya gitu. Kalau doa minta pertolongan, misalnya supaya ditolong dari serbuan Israel. Lain lagi, Allah mansurna wansur ikhwanana muslimin gitu. Ya Allah tolonglah kami gitu. Dan tolonglah saudara-saudara kami yang sekarang sedang dalam keadaan konflik gitu. Jadi mesti tahu tempatnya. Jadi sesuai dengan makomnya, sesuai dengan tempat di mana kita melangsungkan doa. Terus kalau doa itu dalam berjamaah, dalam jumlah banyak, secara publik misalnya, Imam Ghazali mengatakan sebaiknya doa paling banyak 7 kalimat. 7 kalimat cukup. Nah, di situ kelihatan kecerdasan orang dalam mengelola doa itu. Gitu. Dia bisa milih mana doa yang paling pas untuk kondisi itu. Gitu. Bisa tangkap nggak? Mesti dia cocok dengan kondisi apa nih, dalam rangka apa nih. Gak usah malu baca doa pendek-pendek. Dan tidak perlu bangga kalau doanya panjang. Dia sih doanya panjang banget sampai setengah jam. Sampai yang ngambilnya capek. Udah diangkat, taruh lagi ke tangan, angkat lagi, pelan-pelan. Habis itu kasih ke belakang lagi. Jadi mesti nggak usah malu gitu. Yang penting ada gini, ada membaca doa, ada berdoa, beda tuh. Kalau mau baca doa, semua hafalannya dikeluarin. Belum tentu ngerti dia, gitu.
Kalau berdoa dari hatinya munculnya, dari nuraninya, gitu. Ketahuan Pak. Ini orang bertempo kan ketahuan kalau dari doanya tuh. Bisa tangkap ya? Nah makanya sebaiknya kita yang pandai memilah-milah, memilih-milih doa itu, yang selektif. Gitu. Dalam rangka apa nih doa? Gitu. Jelas? Gak usah malu. Itu doanya pendek amat. Apa yang penting strategis, sesuai dengan tujuan, gitu. Sesuai dengan maksudnya. Buat apa panjang-panjang kalau tujuannya nggak sesuai dengan yang diharapkan? Kalau panjang-panjang sendirian, sampai double mulut nggak apa-apa. Nggak apa mau sendirian, suka-suka dia. Tapi kalau rame-rame ya jaga dong kondisi. Gitu ya. Tahu. Nah, doa itu kalau dilihat dari strukturnya Imam Al-Qurtubi mengajarin dalam ilmu tasawuf ya. Doa itu kira-kira begini nih. Tuh gitu. Doa kayak piramida. Piramid 1, 2, 3. Satu ini mukadimah. 2 tuh isinya. Yang ketiga khotimah, penutup. Bisa tangkap nggak? Kalau mukadimah ini ada syaratnya. Gitu. Basmalah, hamdalah, baru sholawat, baru pujian. Ini ya. Lebih bagus lagi sebelum ini baca istighfar. Istighfar dulu 3 kali ya, melakukan pembersihan diri gitu. Kalau udah baru masuk nih isi doanya. Isinya silakan doa yang ada di Quran. Banyak 100 doa. Doa yang ada di dalam hadis. Misalnya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, itu ada hadisnya. Gitu kan? Doa yang ada di Quran, Rabbana hablana min azwajina, ada kan? Ada di Quran itu. Gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada di Quran. Nah, yang ketiga ini boleh dalam bahasa lokal. Misalnya kalau Bapak diminta doa untuk orang banyak dalam acara tertentu, ini boleh pakai bahasa lokal, sehingga orang ngerti, nih orang doanya kemana nih. Nah, khotimah penutupnya hampir sama dengan ini, cuma bedanya ada tasbihnya nih. Ada kan? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, kan gitu kan? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini penutupnya. Sudah baca hamdalah, baca selawat, baca tasbih. Ini lebihnya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, kalau orang doanya kayak begini, strukturnya sudah bagus, konstruksinya sudah bagus. Kalau bangunan konstruksinya udah kuat, katanya gitu. Cuman belum tentu bisa terbang, belum tentu nyampe nih, gitu. Konstruksinya udah bagus. Kalau ibarat pesawat, sayapnya udah bagus, mesinnya udah oke, semuanya udah oke, udah dicoba macam-macam, belum tentu bisa terbang. Kalau belum punya 2 sayap katanya, kata Imam Al-Qurtubi, sayap yang pertama aklul halal, supaya dia terbang katanya sampai kepada Allah. Orang yang doa mesti makan yang halal. Mohon maaf ya. Satu. Yang kedua asidku, jujur. Jujur artinya sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Kalau 2 ini dipasang, terbang nih sayapnya. Yang 2 nih. Tanya kenapa makan halal gitu? Karena ada hadisnya. Al-luqmah minal haram la yaqbalu salata wa 40 yawman. Satu suap makanan yang sumbernya haram 40 hari sholat ditolak. Coba kau bayangin.
Kalau satu suap makanan itu duitnya haram tuh 40 hari ditolak. Kalau sepiring berapa suap coba kali 40 hari, waduh. Kalau sepiring kalau 10 miliar. Jadi jangan dianggap enak-enak aja. Repot. Capek sholat dan diterima. Kenapa ada yang nutup dulu? Mesti gini Pak. Ya dulu. Maksudnya nggak besar, saya menjauhi maksiat. Pasti ini Masuk, ya. termasuk sini. Masih gitu ya. Misalnya nih, kalau gimana supaya kemarau ini berakhir dengan hujan? Karena sholat istisqa, sholat minta hujan. Gitu. Dulu pernah tuh ada kejadian di Kelapa Gading, di lapangan terbuka, orang sholat istisqa. Begitu selesai, nggak hujan. Nggak hujan. Terus salah satu jamaahnya tuh cerita ke saya, Pak Ustaz, katanya kita udah sholat nggak hujan sih. Katanya kalau lagi sholat hujan kita disuruh terus sholat. Iya memang begitu. Kalau udah sholat tapi nggak hujan, jangan nyalain Allah. Saya bilang gitu. Coba itu orang yang sholat udah puasa belum 3 hari? Belum. Jadi selama 3 hari, kalau misalnya diputuskan hari Kamis buat sholat istisqa, Senin, Selasa, Rabu puasa dulu tuh. Udah puasa, selama puasa istighfar biar banyak. Taubat, kalau yang maksiat taubat. Banyak sedekah, gitu. Ya, tempat-tempat maksiat ditutup, gitu. Banyak istighfar, banyak taubat, banyak minta ampun, supaya pas tanggal hari Kamis itu pas sholat hujan bener. Belum Pak Ustaz, kita sholat aja. Iya. Jadi bukan salah Allah. Kenapa? Karena boleh jadi kemarau panjang itu salah satu cara Allah menegur manusia. Allah menegur gitu. Kita masih bersyukur Pak. Sampai 40 derajat ya panas ya. Kalau nama itu di Depok ya. 40 derajat. Orang di Timur Tengah udah nggak ada air, nggak ada listrik, panasnya mencekam. Oh tinggal di rumah dibom sama Israel. Enak di Villa Kelapa II. Enak bersyukur, gimana syukur ibadah. Baru mau berdoa sudah hujan dulu Pak. Nah kalau kemarin Rabu belum sempat berdoa udah hujan. Itu di tempat saya ngajar itu bikinnya Rabu, malamnya udah hujan. Malam Rabu itu. Lalu gimana? Apa nggak jadi? Terusin aja. Terusin. Jangan cukup sekali, buat 3 kali. Supaya Allah mau uji serius nggak dimintanya. Gitu. Kalau serius pasti 2-3 kali minta lagi gitu. Kenapa? Karena akibat kemarau panjang menimbulkan dampak yang tidak kecil. Harga bahan kebutuhan pokok naik. Gitu. Banyak hewan-hewan yang menjadi kurus karena nggak dapat minum. Terjadi perubahan iklim yang begitu besar, macam-macam. Gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Ada yang nanya? Ada Pak. Ya Pak. Mengenai kodoknya tanah yang dijanjikan Israel, masalah Palestina ini Pak. Kalau 48 kan udah dikasih tanah untuk bersihkan dan dia serahkan ngambil itu sampai sekarang dia tidak pernah bisa akur gitu ya. Ya. Jadi kira-kira kodok sama gimana ya? Katanya ada ayat di dalam Al-Quran bahwa Israel mau diberikan tanah yang dijanjikan. Ya. Tapi waktu mau masuk disuruh pakai sujud nggak mau gimana tuh? Ini Pandangan kita. Israel yang sekarang itu istidraj. Dia sedang diulur sama Allah. Diulur. Kalau bahasa kampung dilulu, apa dilulu? Lanjut. Terus saja gitu. Suatu saat akan dicabut.
Nah, tanah yang dijanjikan itu memang milik orang Palestina. Tapi pada tahun itu setelah sekutu bisa mengalahkan Ottoman, Turki Utsmani sudah memerintah ratusan tahun, dan salah satu daerah jajahannya itu di Palestina itu. Nah, oleh Inggris tidak diserahkan kepada Palestina, tapi diserahkan kepada Israel. Itu persoalan. Nah, kesalahan dalam memberikan tanah itu kepada Israel bukan kepada Palestina menimbulkan konflik yang berkepanjangan sampai sekarang. Pertanyaannya, itu dalam kodok apa nih? Gitu. Kalau kaitannya dengan ngaji kita, boleh jadi ini kodok mu'alak. Kodok mu'alak. Ya. Kalau kodok mu'alak, suatu saat akan berubah. Nah, tergantung serius nggak minta berubahnya. Gitu. Makanya anjuran untuk kunut nazilah seluruh dunia itu sebetulnya kalau dijalankan itu bisa merubah jadi kodok mu'alak. Sayangnya tidak semua orang mau kunut nazilah. Kalau semuanya, biar Bapak bisa hitung 2 miliar umat Islam sedunia, katakanlah insya Allah 1 miliar anak kecil. 1 miliar baca doa kunut nazilah dalam tempo seminggu jadi Pak. Dikabulkan. Makanya nggak ada yang tergerak itu. Jadi kalau gitu gimana? Allah memuji terus nggak? Terus aja gitu. Kalau itu terjadi juga gitu, nggak dikabulkan, kalaupun mereka mati syahid karena membela haknya. Jadi 6.000 lebih yang gugur ketika perang beberapa hari terakhir ini itu syahid kalau dalam perspektif ini, karena mereka mengharapkan tanah mereka itu dikasih dong, itu hak kami dong. Israel dikasih terus istidraj karena memang Allah mau tahu. Dia sadar nggak perbuatannya itu salah? Malah makin jadi Pak. Ini kalau udah selesai ini dibombardir melalui serangan udara akan invasi darat. Kalau invasi darat dikuasai Gaza, ini caplok sama Israel. Lebih parah lagi itu. Dan makin jauh dia istidrajnya tuh Israel. Jadi kalau gitu gimana? Pilihan yang paling baik kalau menurut ilmu tauhid ini ya, kita terus membantu mereka dengan doa. Berapa sih susahnya doa? Doa kunut nazilah itu kalau Imam Hanafi bilang sholat jahriyah, sholat jahar, maghrib, isya, subuh, karena jahar sih. Kalau Jumat sudah cukup pada waktu doa di waktu Jumat. Tadi itu misalnya kita masukin tuh doa, minta diselamatkan, ditolong dari kezaliman Zionis Israel. Nah kalau malam itu tadi maghrib, isya, subuh baca. Kalau semua orang begitu, Allah intervensi dong. Dalam waktu singkat bisa kelar. Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan aja Pak. Tapi yang menjadi bersalah, kenapa kok sebagian orang mau tidak? Apakah beliau Gini, umat Islam itu susah bersatu dari dulu ke sekarang. Bukan sampai besok kali. Karena Nabi Muhammad waktu wukuf di Arafah itu doa. Doanya 3. Dari 3 itu yang 1 gak dikabulin, yang 2 dikabulkan. Yang 1 gak dikabulkan itu apa? Mohon kepada Allah agar umat Islam dipersatukan. Allah gak kabulkan. Yang lain dikabulkan. Itu sebabnya sampai sekarang Palestina itu terbagi 2, ada Hamas, ada Fatah. Kalau Fatah kompromistik dia, Yasser Arafat, Mahmud Abbas presiden sekarang, itu kompromi, mau kompromi, yang penting merdeka. Yang penting hidup merdeka dulu, ya, membangun diri sendiri itu urusan kami, yang penting merdeka dulu, diakui sebagai negara berdaulat. Hamas nggak mau. Kalau Hamas bilang bumi hanguskan untuk Israel, itu jadi sehingga yang serangan yang kemarin 5.000 roket itu Hamas yang menggerakkan, bukan Fatah.
Banyak cerita itu. Ya, mudah-mudahan kita selamat lah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana selamat. Susah Pak. 1 juta orang pergi meninggalkan Gaza karena sudah pergi akan dihancurkan oleh Israel. Kasih ultimatum 3 hari mesti berangkat. Evakuasinya nggak jadi. Hah? Jadi itu. Ya itu kan siasatannya. Gitu ya. Mudah-mudahan lah. Kita doain aja. Ya. Kalau kita ke sana juga belum tentu diterima. Oh iya. Mau kemana Pak ini orang Al-Qausar? Mau jadi sukarelawan. Baru sampai di pinggir perbatasan udah disuruh pergi. Jadi tausiah saya, kita doain aja saudara kita itu. Gitu ya. Cukup dulu ya. Kayaknya Kang Aib udah repot-repot tuh dia. Mindik aja dia tuh. Kita baca doa, semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Ya, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Juga kita doakan saudara kita di Timur Tengah yang sedang susah diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal 'afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.